Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami siswi dari SMP Negeri 3 Batang. Nama saya Diva Zamra Atul Urahma, nomor 10 dari kelas 9A. Nama saya Zakia Naufa Jarisya. Nama saya Titan Hadi Maurin, presensi 30 dari kelas 9A. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang peredaran darah. Dan kami akan membahas tentang pengertian darah, komponen darah, peredaran darah, dan proses peredaran darah. Apakah kalian tahu apa itu darah? Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup dan mengalir di seluruh bagian tubuh. Darah memiliki dua bagian, yaitu bagian cair dan bagian padat. Bagian cair yang mengisi lebih dari separuh bagian darah disebut plasma. Plasma terbuat dari campuran air, protein, dan garam. Dan pada bagian padat terbuat dari sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Apakah kalian tahu apa saja peran darah? Ada beberapa peran darah. Yang pertama yaitu mengirimkan nutrien atau zat gizi pada sel-sel di dalam tubuh. Yang kedua, membuang limbah proses metabolisme dari dalam sel. Yang ketiga, sel darah merah mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Yang keempat, sel darah putih melindungi tubuh dari infeksi. Dan yang terakhir, trombosit memproduksi gumpalan darah jika terdapat luka atau goresan. Apa saja komponen darah? Komponen darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Komponen penyusun darah ada 4. Yang pertama, sel darah merah, eritrosit, berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan bikonkav di bagian tengahnya. Juga terdapat hemoglobin dan hematokrit. Yang kedua ada keping darah atau biasa disebut trombosit atau platelet. Berfungsi untuk pembekuan darah. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan perdarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Yang ketiga ada sel darah putih, leukosit, berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir ada plasma darah, cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Komponen penyusun darah manusia terdiri atas 4 bagian, meliputi plasma, sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah. Apa itu peredaran darah? Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Tahukah kamu bahwa sistem peredaran darah terbagi menjadi 2? Yang pertama, sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. 2. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang membawa darah mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru kemudian kembali ke jantung. Teman-teman, pada sistem peredaran darah terdapat 4 organ yang berperan penting di dalamnya. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Di jantung terdapat 4 rongga yaitu serambi kanan dan kiri, dan bilik kanan dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua ada paru-paru.
Di paru-paru terjadi proses pertukaran gas secara difusi di kapiler alveolus. Yang ketiga ada darah. Darah menjadi komponen terpenting dalam sistem peredaran darah. Yang terakhir ada pembuluh darah. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama arteri, yang berfungsi membawa darah kayak oksigen. Yang kedua ada vena, membawa darah kembali ke jantung. Yang terakhir ada kapiler, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara darah dengan jaringan yang ada secara difusi. Apakah kalian tahu bagaimana proses peredaran darah? Berikut adalah proses peredaran darah. Pertama, darah dari paru-paru dipompa ke jantung. Pada jantung, darah akan masuk ke serambi kiri. Lalu, dari serambi kiri, darah dipompa menuju bilik kiri. Selanjutnya, darah akan keluar dari jantung dan akan dipompa ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah akan dipompa kembali ke jantung. Pada jantung, darah akan dipompa ke serambi kanan. Lalu, darah dipompa lagi ke bilik kanan. Setelah itu, darah dipompa kembali ke paru-paru. Dan siklusnya akan berjalan terus-menerus seperti itu. Kesimpulannya, dengan kita mempelajari materi sistem peredaran darah ini, kita menjadi tahu apa itu darah, peran darah, komponen penyusun darah, organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah, pembagian sistem peredaran darah, dan proses jalannya peredaran darah. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat melakukan ujian praktik dengan materi sistem peredaran darah ini dengan lancar. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purwantiono MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batang dan Ibu Umi Haniin selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran IPA. Dan terima kasih juga kepada partner saya yang sudah bekerja sama dan saling bertukar pikiran dalam melakukan ujian praktik IPA ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau melihat video kami dan belajar bersama secara virtual. Demikian yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.